Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas di depan memimpin doa terlebih dahulu. Sabar damai. Hari ini siapa yang gak masuk anak-anak? Ada? Masuk semua? Alhamdulillah. Oke, pada pagi ini kita akan belajar tentang Aku Peduli Lingkungan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat, yaitu yang pertama ini gambar apa anak-anak? Bangun pagi. Anak-anak tadi pagi bangunnya jam berapa? Jam 4. Ada yang baru jam 5? Iya. Setelah bangun pagi, kemudian apa yang dikerjakan? Belajar. Sholat subuh. Kalian sholat di masjid atau di rumah? Kemudian kebiasaan baik selanjutnya yaitu berolahraga. Setelah kalian bangun pagi, kemudian melaksanakan sholat subuh, terus berolahraga. Bisa dengan apa olahraganya? Bersepeda atau jalan-jalan pagi. Kemudian ini gambar apa Cak? Ya. Kemudian kebiasaan anak hebat yaitu makan sehat dan bergizi. Kalian kalau mau berangkat ke sekolah sarapan dulu atau tidak? Sarapan sama apa? Lauknya? Ayam, ada sama tempe. Suka sambal? Ya, diusahakan sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu. Biar apa Bu? Supaya kalau kalian di sekolah kan kalau sudah sarapan perutnya kan kenyang. Nanti bisa berpikir. Kalau kalian belum sarapan, perutnya lapar, nanti tidak bisa berpikir ya. Karena mikir, oh perutku lapar, ini terus. Oke, selanjutnya gambar apa ini? Gambar belajar. Tugas seorang siswa apa Cak? Belajar. Tidak usah disuruh. Setiap hari harus belajar. Kalau mau sekolah malamnya harus belajar dulu, mempersiapkan pelajaran yang akan dibawa untuk keesokan harinya. Kemudian apa ini? Bermasyarakat. Bermasyarakat maksudnya sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir apa? Tidur cepat. Anak-anak kalau malam tidurnya jam berapa? Jam 9, jam 8. Ada yang tidurnya jam 11 malam? Ada? Tidak. Nanti kalau tidurnya terlalu larut, nanti bangunnya bagaimana? Kesiangan. Oke, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Kita tekuk bersama-sama. Yang keras ya? Tepuk kerja bakti.
membuang kulit pisang sembarangan bagaimana? Bisa terjatuh. Oh iya. Apa yang kamu lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Mengambilnya. Iya. Lanjut. Ini gambar apa, Cak? Sungai. Ada apa di sungai? Sampah. Sampahnya bagaimana? Kotor, banyak sampah. Mengapa ini bisa terjadi? Karena apa? Iya, membuang sampah sembarangan. Terus akibat yang ditimbulkan apa? Kalau membuang sampah di selokan ini? Banjir, apalagi? Imbas aliran air di selokan, apalagi? Menimbulkan penyakit, ya. Terus apa yang kamu lakukan supaya kejadian ini tidak terulang kembali? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Ini gambar apa, Cak? Tanaman ini bagaimana keadaannya? Kenapa? Layu, hampir mati. Kenapa kok bisa layu? Apa alasannya? Tidak dirawat. Terus apa yang akan kamu lakukan biar tanaman ini tetap tumbuh subur, gak layu? Disiram setiap pagi. Apalagi? Dirawat dengan Iya, dirawat dengan baik-baik. Lanjut. Ini gambar apa, Cak? Ada sampah, terus apa lagi dari gambar ini? Apa? Menimbulkan bau busuk. Ini ada anak-anak sekolah lewat jalan terus menimbulkan ada sampah banyak menimbulkan bau busuk. Mengapa ini kok bisa terjadi? Kenapa alasannya? Karena buang sampah sembarangan, ya. Buang sampah sembarangan itu termasuk perbuatan baik atau buruk? Perbuatan kan? Harus kita hindari. Oke. Terus kalau ada tumpukan sampah seperti ini, apa yang terjadi? Menimbulkan bau busuk. Selain itu menimbulkan apa? Penyakit. Terus apa yang akan kamu lakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Apa? Membuang sampah pada. Oke, baik. Betul. Lanjut. Ini gambar apa, Cak? Apa? Makanan atau kue. Kue ini apa yang terjadi? Ada apa di atasnya? Ada apa? Terus mengapa kok bisa kue ini banyak lalatnya? Kenapa? Karena apa? Tidak dimakan. Karena apa? Apalagi alasannya? Ayo, ungkapkan. Karena busuk. Karena apa lagi? Kan ini di tempat terbuka. Tidak di apa? Tidak ditutup. Terus akibat dari kejadian ini apa yang terjadi? Kalau kuenya kan dibiarkan di tempat terbuka, terus dihinggapi lalat, kemudian kue itu menjadi apa? Busuk. Terus timbul apa kalau busuk? Penyakit. Ada apa ya? Batu. Iya, benar. Terus untuk kedepannya, apa yang kalian lakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Ditutup. Apa kelompok 3? Diapakan? Ditutup. Kelompok 1? Ditutup. Oke, lanjut. Ini gambar apa, Cak? Bumi. Bumi tempat tinggal, bukan tempat pembuangan sampah. Buang sampah pada tempatnya. Jadi, jika bumi yang kita tempati ini banyak sampah, apa yang terjadi? Buminya bagaimana? Kotor. Di Padang bagaimana?
Jadi kita harus menyayangi bumi kita dengan cara apa, Bu? Dengan cara membuat sampah di tempat. Oke, lanjut. Ini gambar apa? Plastik apa? Plastik apa ini? Kresek. Plastik bertahan ratusan tahun. Kurangi penggunaannya di bumi lestari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini. Kalau kita membuang plastik itu lama, terurainya itu lama. Jadi kita sebisa mungkin harus menggunakan plastik sedikit mungkin. Kalau bisa tidak usah menggunakan plastik, kita ganti dengan wadah lain atau tempat lain. Misalkan sampai buat gorengan bisa diadai dengan apa? Daun apa? Biasanya daun pisang. Ya. Kalau daun pisang itu termasuk sampah apa? Organik, bisa terurai. Kalau sampah plastik ini, kalau semakin menumpuk di bumi, terurainya lama, nanti akan menumpuk, menyebabkan apa? Pencemaran. Ayo hemat energi, lestarikan alam, hemat biaya, kesejahteraan kita. Maksudnya hemat energi itu contohnya apa? Menghemat listrik, apalagi menghemat air, menghemat apalagi listrik. Contoh menghemat listrik itu apa? Contohnya? Iya, lampu ini kalau pagi dimatikan. Terus kedua, hemat air. Contohnya apa? Iya, tidak membuang-buang air, menggunakan air secukupnya. Kalau selesai menggunakan keran diapakan? Dimatikan, ditutup. Oke, lanjut. Ini gambar apa, Cak? Tanaman ini subur atau layu? Subur, iya. Jika kita menanam tanaman pohon madu ini, nanti kedepannya kita menikmati manfaatnya. Contohnya, kalau pohonnya rindang, di bawahnya itu bagaimana? Rasanya bagaimana? Panas atau sejuk? Sejuk. Gerakan hidup sehat dan bersih, bebas sampah. Kita harus hidup sehat, bebas sampah, bebas polusi, bebas pencemaran, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, jaga kesehatan. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak mampu menjelaskan arti peduli lingkungan dan mengidentifikasi contoh sikap yang merusak dan menjajah lingkungan. Kemudian, anak-anak mampu menjelaskan akibat dari perbuatan tidak peduli lingkungan dan manfaatnya menjaga lingkungan di rumah maupun di sekolah. Ini ada gambar. Ada berapa anak gambar ini? Ada. Ujang, Rizal, dan Ana hendak pulang sekolah. Mereka melihat tempat sampah yang tumpah dan menimbulkan bau. Mereka bersama-sama membersihkan sampah tersebut. Ini gambar apa, Cak? Di kelas. Bagaimana keadaan kelas ini? Kotor, banyak apanya? Kemudian Mario dan Bella ngapain? Membersihkannya, menyapunya. Setelah disapu kelas menjadi apa? Bersihnya. Kemudian ini tanda apa? Iya betul.
2. Lalu Martha melarang temannya untuk kompetisi. Ini gambar apa? Pak Guru sedang apa? Menegur siapa? Murid. Iya. Pak Guru tahu ada muridnya sedang mencoret-coret teko. Kemudian Pak Guru menegurnya. Apakah mencoret-coret teko itu perbuatan baik? Tidak. Perbuatan apa? Guru. Perbuatan tercela. Jika kalian melihat teman kalian sedang mencoret-coret dinding tembok, apa yang kalian lakukan? Iya, menurutnya benar. Akibat dari merusak lingkungan sekitar. Nah, ini membuang sampah sembarangan menimbulkan bau busuk. Bau busuk itu membuat hidup sehat atau tidak? Tidak. Menimbulkan apa? Terus ini gambar anak sedang apa? Iya. Apa akibat dari membuang sampah di sungai? Dan apa menimbulkan apa? Ini gambar orang sedang apa? Menebang pohon. Jika pohon ditebang, apa yang akan terjadi? Tanah longsor dan kemudian kalau tidak ada tanamannya, lingkungan itu menjadi gimana? Gersang, menjadi panas. Oke, kemudian ini ada tugas kelompok, nanti ibu pergi. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, sudah dipegang semua? Sudah. Ini kan ada gambar ya, ada gambar tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan gambar. Kamu tulis terlebih dahulu nama kelompok kamu, terus anggotanya siapa saja. Ditulis terlebih dahulu ya. Ya, nama kelompok berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terus kemudian sampai tulis dulu anggota kelompokmu itu siapa saja. Setelah itu dikerjakan ya, itu kan ada 4 gambar. Tindakan apa yang akan kamu lakukan? Ya. Ditulis jawabannya, ditulis di sini, di kolom-kolom warna putih ini. Itu kan ada 4 gambar ya. Gambar 1 itu sedang apa? Terus tindakan apa yang kamu lakukan dengan gambar yang ada di sini? Siapa yang akan baca? Iya, oke, lihat nah. Jadi sama F nih. Kelompok lain mendengarkan temannya ya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Oke Tias, bisa dimulai. Gambar pertama itu gambar apa Tias? Oke, gambar kedua? Gambar ketiga?
ketiga, gambar 4. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dengarkan yang ada kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Oke. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 1. Semua kelompok sudah maju ya. Mari kita bahas bersama. Gambar 1, ini anak sedang apa? Gambar 1. Gambar anak membuang sampah di kelas. Tindakan apa yang kalian lakukan jika melihat temannya membuang sampah di dalam kelas? Iya, menasehatinya, menyuruh membuangnya di tempat sampah. Kemudian gambar kedua yang bawah ini gambar apa Cak? Gambar ruangan kelas. Terus di depannya ini ada apa? Banyak sampah. Kamu tindakan apa yang kamu lakukan melihat sampah berserakan di depan ruangan kelas? Apa? Iya, membersihkannya, menyapunya, kemudian membawanya pada tempat sampah. Lanjut, gambar ketiga itu gambar anak sedang apa? Mencoret-coret apa? Dinding. Setelah kamu tahu ada temanmu yang mencoret-coret dinding, tindakan apa yang kamu lakukan? Menegurnya. Terus gambar terakhir ini gambar apa? Gambar ruangan sampah berserakan di dalam kelas. Tindakan apa yang kamu lakukan? Kelompok 3. Tindakan apa yang kamu lakukan kalau melihat tindakan seperti ini pada gambar? Iya, menyapunya betul. Ini ada video. Nanti kalian lihat dan dicermati. Kemudian sebutkan 5 kerusakan apa yang ada dalam video. Akibatnya apa? Dilihat ya. Dilihat dengan bersama. 5 macam kerusakan lingkungan hidup akibat manusia. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun sayangnya belakangan ini lingkungan hidup mulai mengalami degradasi atau penurunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasinya ya. Pertama, akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, daya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Yang kedua, banjir. Banjir bisa disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai dan juga pasang surut air laut. Kedua, karena kegiatan manusia seperti buang sampah di saluran air dan penggundulan hutan serta hilangnya tanah bersama air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit,
dan kekurangan air bersih serta bahan pangan. Ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya saja ada ikan yang mati di danau karena keracunan ikan. Pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan manusia yang memasukkan zat, energi, atau organisme ke dalam lingkungan hidup. Keempat, penggundulan tanah. Teman-teman pasti sering melihat peristiwa penggundulan hutan di Indonesia. Biasanya kegiatan ini dilakukan untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian atau perumahan. Adanya penggundulan hutan menimbulkan dampak yang mengancam makhluk hidup seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Yang kelima, penggesangan lahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Sebenarnya kegersangan lahan diakibatkan oleh alam karena curah hujan yang rendah dan temperatur yang tinggi. Namun, ternyata aktivitas manusia juga dapat berperan dalam penggersangan lahan, diantaranya penanaman dengan jarak yang rapat dan kurang baiknya praktik irigasi. Kerugian yang disebabkan karena lahan yang gersang dapat berupa ancaman kelaparan loh teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan sebisa mungkin dapat menjaga lingkungan di sekitar ya. Karena terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sepertinya tergantung usaha kita dalam menjaga lingkungan. Sudah dilihat? Sudah dipahami? Tuliskan 5 akibat tidak peduli terhadap lingkungan hidup berdasarkan video yang kalian lihat tadi. 5 kerusakan apa yang ditimbulkan? Kelompok 4 sudah? Oke, kelompok 2 sudah? Kelompok 1 belum? Kelompok 3? Siapa yang berani? Ayo, angkat tangan. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Dilihat temannya yang tampil di depan. Ayo kelompok 3, dibacakan 5 kerusakan lingkungan hidup berdasarkan video yang sudah kalian tonton. Yang pertama apa, Batias? 1. Lingkungan menjadi gersang. Ya, 2. 2. Lingkungan menjadi banjir. 3. Penggundulan hutan. 4. Lingkungan menjadi bau busuk. 5. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 2, ayo maju. Argia. 5 kerusakan lingkungan hidup berdasarkan video. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3 mendengarkan. Ayo. 2, 3, 4, 5. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1, ayo Randy maju. 5 kerusakan lingkungan hidup apa saja, Ren? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Silakan maju Irfan. 5 kerusakan lingkungan hidup. Apa Mas Irfan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kerusakan lingkungan hidup berdasarkan video. 1 apa? Tanah longsor disebabkan karena penggundulan hutan. Kedua, banjir. Karena apa sebabnya? Ya, ketiga, lingkungan akibat apa? Membuang limbah di sungai. Ya, keempat,
sampah. Meskipun bukan jadwal piketnya, anak selalu bersikap seperti itu. Sikap apa yang ditunjukkan oleh anak? Soal kedua, Ibu Guru Maria melarang anak-anak mencoret dinding kelas. Menurut kalian, mengapa Ibu Maria melarangnya? Lanjut soal keempat. Ini soal keempat. Perhatikan gambar berikut. Jika melihat teman yang mencoret meja dan kursi kelas, apa yang akan kalian lakukan? Tuliskan pendapat kalian. Ya. Soal kelima. Mengapa tidak boleh merusak tanaman di sekolah? Oke, nomor 1, siapa yang berani maju? Ayo, siapa yang berani maju? Angkat tangan. Ayo. Menyukai kebersihan. Anak sering memungut sampah di depan kelas. Dia membuatnya di tempat sampah. Meskipun bukan jadwal piketnya, anak selalu bersikap seperti itu. Sikap apa yang ditunjukkan oleh anak? Apa C? Jawabannya C. Ditunjuk C. Ayo C. Dipegang. Apa itu? Oke, benar. Silakan duduk. Soal kedua, kelompok berapa yang dari maju? Ayo. Ibu Guru Maria melarang anak-anak mencoret dinding kelas. Menurut kalian mengapa Ibu Maria melarangnya? Ayo Nek, jawabannya apa? Silakan langsung dijawab. Ayo Nek, apa jawabannya? Jawabannya apa, Cak? Apa? D. Iya, jawabannya D. Perhatikan jawaban berikut. Apa akibat berusia di sembarang tempat? Jawabannya apa, Tias? Jawabannya apa tadi? B. Kita lihat. Perhatikan gambar berikut ini. Jika melihat teman yang mencoret meja dan kursi kelas, apa yang akan kalian lakukan? Iya, beri tepuk tangan untuk Leticia. Cepetan, siapa berani maju? Ayo Ren, maju Reni. Apa? Mengapa tidak boleh merusak tanaman di sekolah? Apa jawabannya Ren? A. Kita lihat. Salah. Kelompok 1 salah berapa? 1. Kelompok 2 salah berapa? 1. Kelompok 4 salah berapa? 1. Kelompok 3 sudah semua. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi kesimpulan dari materi pada hari ini ada 3 gambar. Pertama ada 3 murid. Marta, Mario, dan Bella bertemu. Mereka saling menyapa. Kemudian gambar yang kedua, ini gambar apa? Gambar kedua ini gambar apa? Toilet ini terlihat apa? Bersih atau kotor? Bersih. Terus coret-coret dinding. Yang pertama, ini gambar 3 anak sedang
dinding toilet. Kemudian ada Doni. Loh, kayaknya di motor begini banyak cerita spidol. Ayo kita tahu siapa tahunya. Kemudian Mario berusaha menghentikan aksi mereka. Mencoret-coret dinding adalah pelanggaran aturan sekolah. Mencoret dinding itu dapat merusak apa? Keindahan, pemandangan. Kemudian Pak Guru menasehati bahwa mencoret-coret dinding itu membuat toilet menjadi kotor. Kemudian dibersihkan. Kebersihan adalah bagian dari Bagaimana perasaan kalian mempelajari materi peduli lingkungan? Bagaimana? Gembira? Semangat? Oke. Selanjutnya, apa kaitan peduli lingkungan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa? Apa kaitannya? Apa hubungannya? Peduli lingkungan iya sebagai bentuk rasa syukur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Apa kaitan peduli lingkungan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Apa kaitannya? Apa yang bermanfaat jelas? Iya, melestarikan alam adalah tanggung jawab semua orang. Lanjut. Apa kaitan peduli lingkungan dengan sila persatuan Indonesia? Apa gelombang tiga yang keras? Iya, betul. Apa keinginan anak-anak pada pelajaran berikutnya? Apa yang kalian inginkan? Lebih apa? Lebih semangat lagi, ya. Oke, untuk tugas di rumah, anak-anak nanti menulis puisi ini, kemudian dihafalkan. Pada pertemuan berikutnya, maju satu-satu. Siap? Siap. Ya. Untuk tulisannya ini nanti Bu Guru kirim di grup. Oke? Oke. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, mari anak-anak kita menyanyikan lagu G1 yang cinta. Aku yang tulis
berdoa bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Demikian presentasi dari Ibu Guru. Demikian pembelajaran pendidikan Pancasila dengan tema Aku Perlindungan pada pagi ini. Untuk tugasnya di rumah jangan lupa dikerjakan ya. Untuk akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.